Bismillahirrahmanirrahim. Min asyarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatih fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Mathaluhum utawi tepone wong munafikin. Tepon iku perumpamaane. Utawi tepone wong munafikin utawi perumpamaane wong munafikin. Kamathalil ladzi ku kaya umpamane wong. Istauqada kang ngurupake sapa alladzi naron ing geni. Falamma adha'at mongko nalikane wis padhang wis madangi apa nar ma ing kiwa tengene ma ing barang haulahu kang ana ing kiwa tengene alladzi dhahaba mongko nyirnaake mongko ngilangake Allahu sapa Allah binurihim kelawan padange munafiqin wa tarakala ninggalake sapa Allahum ing munafiqin fi dzulumatin ing dalem pira-pira peteng la yubsiruna hale ora padha ningali kabeh. Sumun iku kaya wong budheg, bukmun kaya wong bisu, umyun kaya wong picek, fahum utawi wong munafikin kabeh mau la yarjiuna iku ora padha bisa bali kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat niki Allah Ta'ala dawuh perumpamaan orang-orang yang diterangkan sebagai orang munafik itu seperti perumpamaannya seseorang yang menyalakan api dalam rangka menginginkan penerang. Jadi dia berada dalam kegelapan, ingin mendapatkan penerangan, akhirnya dia menyalakan api. Setelah api tersebut berfungsi bisa menerangi apa yang ada di sekitarnya, Allah Ta'ala mengambil cahaya tersebut dengan menurunkan hujan, akhirnya api tadi padam. Setelah api itu padam, maka orang tersebut berada dalam kegelapan. Dalam kegelapan tersebut dia itu seperti orang tuli, orang yang bisu, orang yang buta.
mereka tidak akan bisa kembali kepada jalannya yang benar. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin diterangkan bahwa Allah taala menyesatkan orang itu ada dua cara. Dari awal Allah taala menjadikan dia itu sama sekali tanpa bisa mengetahui kebenaran, yaitu orang-orang yang sejak lahir dia kafir. Entah orang itu dikasih tahu atau tidak dikasih tahu, karena sudah dari awal Allah Ta'ala menghendaki dia sesat, itu dia tidak bisa untuk mendapatkan hidayah walaupun dia dikasih tahu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang kedua ini yang kita harus waspada, karena bisa saja itu sifat-sifat tersebut, ciri-ciri tersebut itu kita dapati dalam diri kita, sehingga kita harus segera untuk menghilangkannya. Jangan sampai sifat atau watak tersebut sudah terlanjur terjangkit dalam diri kita dan sulit untuk diobati. Naudzubillah min dzalik. Diumpamakan kemarin hatinya itu awal mulanya sakit, terus sakit tersebut menjadikan penyakit-penyakit yang lain. Itu Allah Ta'ala menceritakan tentang munafikin. Terus ciri-cirinya ada 3. Ketika dia diingatkan tentang kebaikan, dia sudah merasa baik. Berarti jangan sampai ketika kita diingatkan punya perasaan kita ini sudah baik. Kenapa? Karena setan itu, Allah Ta'ala melewati setan itu bisa menampakkan keburukan itu tampak baik. Jadi ada seseorang dalam rangka dia bersyukur, bersyukurnya kan baik, dalam rangka dia bersyukur, terus dia itu bersyukurnya berlebihan. Ketika suatu kebaikan kok sudah berlebihan, itu jelas sudah tidak ada kebaikan. La khaira fis saraf wala sarofa fil khairi. Tidak ada kebaikan itu yang berlebihan, dan tidak ada sesuatu yang berlebihan itu baik. Sehingga kita dalam menjalankan apapun kita harus wasaton, tengah-tengah, jangan terlalu. Karena kalau sudah terlalu ini menjadi tidak kebaikan. Atau dalam menjalankan kebaikan terkadang kita itu salah caranya, sehingga sering sekali kita diingatkan tentang kesalahan tersebut, perasaan kita itu adalah kebaikan. Jadi tadi kita bersyukur, terus merayakan rasa syukur ini dengan hal yang salah. Jadi dengan kemaksiatan. Terus diingatkan, saya ini dalam rangka bersyukur. Saya ini dalam rangka bersyukur. Jadi sering sekali terkadang kita itu tidak merasakan bahwa kita itu melakukan kesalahan dalam kebaikan tersebut. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Orang-orang munafik pertama itu punya karakter ketika dia diingatkan jangan berbuat kemaksiatan, jangan berbuat hal yang merugikan orang lain. Dia bilang, saya ini dalam rangka mengekspresikan kebaikan. Akan tetapi kemarin sudah kita
pahami bahwa tidak ada agama Islam mengajarkan sesuatu yang membahayakan orang lain, merugikan orang lain. Jadi kita mengekspresikan kesenangan kita itu harus ada kontrolnya, jangan sampai ada orang lain merasa dirugikan dengan sikap kita. Jadi kita punya tip, terus kita menyalakan tip tersebut dengan keras. Tenggene rumah iki ambake. Akhirnya ada anak kecil tetangganya merasa terganggu. Terus dia diingatkan, Kang, kalau menyalakan jangan keras-keras, ini anak saya nggak bisa tidur. Terus dia bilang, ini hak asasi saya mengekspresikan hak saya, kenapa kamu mengganggu? Nah ini hati-hati, itu salah satu karakter atau sifat yang diceritakan Allah Ta'ala sebagai sifatnya orang munafik. Yang kedua, jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita boleh bersyukur karena dipilih Allah sebagai orang baik, tapi jangan merasa lebih baik dari orang lain. Wa idza qila lahum aminu, ketika mereka diingatkan imanlah seperti orang-orang mukmin yang lainnya di masjid mau ngaji, dia bilang itu kan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya intelektual. Berarti dia punya perasaan merasa lebih baik daripada itu. Karena iblis itu tidak mau bersujud kepada Adam, itu karena dia punya perasaan khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau wahai Allah menciptakan aku dari api yang tidak berasap, dan engkau menjadikan Adam dari debu. Api itu elemen yang tidak tersentuh, dia itu mulia. Api itu, dan apinya tidak api berasap. Kalau api berasap biasanya sumbernya, bahan bakarnya itu murahan. Kalau setan itu tidak, setan itu dari api yang tidak berasap. LPG itu ada asapnya enggak, tapi kalau pakai kayu bakar ada asapnya, apalagi pakai teletong. Asap tok. Api itu tidak, dia itu menyala dengan gagah, sehingga tidak pantas, merasa tidak pantas kalau harus sujud kepada Adam. Dan itulah yang menggelincirkan iblis, dia diusir dari surga dan tidak pernah akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang kedua tadi, jangan sampai kita punya perasaan merasa lebih baik dari orang lain. Terus yang ketiga, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna wa idza khalau ila syayatihim qalu innama ma'akum wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Istihza kepada orang lain, meremehkan orang lain. Jadi sombong itu ada dua, sombong merasa dirinya baik, yang kedua meremehkan orang lain. Jadi sombong itu kita merasa lebih baik, itu namanya sombong, atau menganggap orang lain hina, itu juga namanya sombong. Dan sifat ini bisa menjadikan menolak kebenaran, menolak kebenaran. Terus Allah Ta'ala, orang munafik ini adalah orang yang digambarkan oleh Allah Ta'ala pernah melihat kebenaran, akan tetapi kebenaran tersebut tidak disyukuri, sehingga kebenaran ini tidak bisa menjadikan
dia ini menjadi orang baik. Sehingga diumpamakan orang yang menyalakan api, setelah api menyala dia sudah tahu mana yang membahayakan, mana yang menguntungkan, akan tetapi dia lebih memilih hal yang tidak menguntungkan. Akhirnya Allah Ta'ala karena dia tidak mensyukuri, api tadi dipadamkan. Karena dia melihat api dengan melihat cahaya atau tidak, itu sama saja dia tidak mau menerima kebenaran. Akhirnya Allah Ta'ala menggambarkan hal yang seperti itu. Nah, orang yang muslim, ada orang muslim, ada orang mukmin, itu sebenarnya istilah yang sama. Akan tetapi kekuatan iman seseorang ini yang mengklasifikasikan dia, al-muslimun man salima minhul muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu siapa? Kalau kita tanya, pokoknya jangan sampai menjadi orang munafik. Setidaknya kita jadi orang yang muslim. Siapa orang muslim itu? Seseorang yang orang muslim lainnya merasa selamat dari dirinya. Arti merasa selamat itu gimana? Orang-orang muslim sekitarnya itu tidak pernah menerima keburukannya dia. Al-mu'minun man amina minhul mu'minuna min lisanihi wa yadihi. Orang iman adalah seseorang yang orang mukmin lainnya merasa aman dari keburukan dirinya. Yang tadi merasa selamat, yang sekarang merasa aman. Bedanya apa? Kalau orang itu sudah merasa aman, berarti ada kebaikan, ada servis yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi kita tidak melakukan apapun yang merugikan, itu namanya orang muslim. Tapi kalau ada orang kok sampai merasa aman, pasti dia melakukan kebaikan sehingga yang lainnya merasa aman. Maka ciri khas dari suatu negara yang baldatun thayyibatun, negara yang merdeka, yang baik, itu ada jaminan keamanan. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum. Jadi wa amanahum min khauf. Allah Ta'ala memberi keamanan, rasa aman pada mereka dari ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dari sini kita paham, kita itu tipe muslim, apa tipe mukmin? Artinya kalau tipe mukmin itu artinya kita punya manfaat kepada orang lain, sehingga orang itu merasa aman dengan kita. Alhamdulillah ono Kang Iki, Kang Zaid, angger ono aman wes, pokoknya aku tenang lah piye lo, karena orang ini kalau ada apa-apa dia selalu membantu. Karena orang ini kalau ada apa-apa selalu membantu, sehingga dia merasa aman. Tapi ada orang pokoknya diam, tidak pernah memberi servis jaminan keamanan, itu kita masih dagdikduk, dagdikduk. Tapi alhamdulillah selamat, aku gak dilarani. Itu yang digendaki kebaikan itu ada kebaikan yang aktif, ada kebaikan yang pasif. Lah semua orang muslim itu pasti diajarkan tentang kebaikan. Sehingga kalau kita tanya kebaikan itu ada berapa? Ada cabangnya, syu'abul iman, cabangnya iman itu sangat banyak. Paling sedikitnya adalah imatatul adza, yaitu menghindarkan keburukan dari orang lain. Jadi kita berjalan
Di jalan ada paku, ada duri, terus kita merasa kalau saya biarkan nanti ada orang yang terkena bahayanya ini, terus kita singkirkan. Itu cabang keimanan atau ekspresi keimanan kita yang paling rendah. Kalau kamu sudah nggak bisa itu, ini keimanan atau kebaikan yang aktif yang paling rendah. Kalau nggak bisa seperti itu, maka jangan sampai keburukan kamu itu dirasakan oleh orang lain. Kamu nggak bisa berbuat sesuatu kepada orang lain yang menguntungkan orang lain, maka jagalah keburukan kamu jangan sampai dirasakan oleh orang lain. Itu namanya kebaikan yang pasif. Kalau kita sudah berbuat buruk pada orang lain, lah itu yang dikehendaki, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, jangan kamu melakukan mafsadah, kerusakan di muka bumi ini. Oke, ini kita paham, kita ini menjadi orang muslim, menjadi orang mukmin, kalau bisa kita harus berbuat baik kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa memberi kontribusi kemanfaatan pada orang lain. Itu yang paling baik. Tapi kalau kita nggak bisa, maka jangan sekali-kali keburukan kita ini dirasakan oleh orang lain. Terus menunjukkan kebaikan pada orang lain itu kebaikan. Terus jenengan menyampaikannya. Tapi ketika kita sampaikan ternyata kita itu sering kepleset, sering mencaci orang lain, ya sudah kita diam. Kita diam berarti kamu tipe orang yang tidak bisa berbuat baik, berkata baik. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Itu Rasulullah mengajari kita, orang yang sudah mengaku iman dengan Allah dan hari akhir hendaknya perkataannya itu menguntungkan pada orang lain. Kalau nggak bisa, jadi setiap ngobrol pasti ada yang dibully, pasti ada yang dirasani, ya sudah diam saja. Itu bentuk keimanan kita. Jangan sampai kita itu melakukan keburukan, karena salah satu ciri khas atau karakter orang munafik yaitu apa? Dia itu suka melakukan mafsadah atau kerusakan di muka bumi ini. Artinya kerusakan adalah sesuatu yang merugikan orang lain. Ini kita harus jaga agar kita menjadi orang yang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas samai, au kasayyibin, utawa kaya wong kang kudanan, minas samai saking langit, fihi ekang iku tetep ing dalem sayyib dzulumatun utai pira-pira kegelapan, pira-pira peteng, wara'dun lan bledek, wabarkun lan kilat. Ya ja'aluna kang padha ndadekake sapa munafik asabiahum ing pira-pira drijine munafik fi adzanihim ing dalam pira-pira kupinge munafik minasawa iki jalaran saking wedi bledek hadarul mauti krana wedi mati. Wallahu ta'ala Gusti Allah muhitun iku dat kang liputi bil kafirina kelawan wong kang padha kafir kabeh. Perumpamaan yang kedua, orang munafik Allah Ta'ala membuat perumpamaan seperti orang yang di dalam hujan yang lebat. Dalam hujan tersebut karena sangat lebatnya sehingga tidak bisa terlihat jalannya, sangat lebat. Di dalam hujan tersebut
ada bledek. Bledek itu petir, tapi yang bersuara. Kalau yang celirit itu namanya barkun, kilat. Itu yang napa? Nak kilat napa? Nggih petir nggih. Berarti lengkap Jawa nggih. Dadi bledek niku tiyer niku nggih. Lah niku jenenge bledek. Wong sing nak duk niku gluduk. Niku wong Jawa. Nak bahasa Indonesia napa? Nggih. Napa? Nggih sami petir. Dadi niki Jawa, kita niku Jawa, Dadi ana bledek. Artinya bledek itu berarti keras, dier. Nggih. Lah itu akhirnya dia takut karena ada bledek, ada petir. Wabarkun dan ada kilatnya, celeret. Nggih. Celeret padang, nggih. Satu sisi dia itu butuh terhadap penerangan, tapi ketika dia itu melihat cahaya dia takut. Itu ciri khasnya orang munafik. Artinya apa? Ketika ada kebenaran yang disampaikan, ada ayat yang diturunkan, ada Al-Quran yang dibaca, atau ada pengajian, itu kan membawa penerangan, kan gitu. Tapi kalau dia dengar itu ngeritik dirinya sendiri. Kalau ada pengajian mulai awal sampai akhir itu bahas ndekne tok. Akhirnya ndekne ku mau ngaji. Mergo napa? Sakjane ndekne iku ya butuh terhadap penerangan karena dia bodoh. Tapi setiap dia ngaji yang dibahas mesti mulai ndekne tangi turu ndekne kabeh. Akhirnya ditutupi telinganya karena dia merasa takut. Itu perumpamaan orang munafik yang diumpamakan Allah Ta'ala. Dia berada dalam hujan yang lebat sehingga nggak tahu jalan, terus ada cahaya celeret, wah jalan. Tapi setiap celeret dia tuh dagdikduk derwedi mergo napa habis celeret itu ada bledek. Itu orang munafik itu setiap hari dia itu merasa ketakutan. Ada Al-Quran tidak turun menerangkan dia, ada Al-Quran yang menerangkan jihad. Dia itu selalu ketakutan tentang kebenaran ini. Nah kita jangan sampai seperti itu. Awal mulanya ini alasannya apa kok dia seperti hadarul maut? Karena dia takut mati. Jadi kita sudah diajari oleh Rasulullah Muhammad SAW, kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak cucu manusia, cucu Adam, khotta'un itu sering berbuat salah. Tidak hanya salah, sering berbuat salah. Wa khairul khotta'in niku napa at-taibun. Sebaik-baik orang yang salah itu yang tobat. Lah taunya salah itu gimana? Ada orang yang mengingatkannya. Kalau kita selalu takut ketika disalahkan, maka kita akan jauh dari kebenaran. Sehingga kita harus latih diri kita jangan takut terhadap kesalahan. Kalau kita tahu salah, segeralah kita benahi. Karena itu kita akan menjadi semakin baik. Ini jangan sampai seperti orang munafik. Kenapa dia kok nggak pernah di masjid? Dia pernah di masjid diingatkan sholatnya itu salah, terus besoknya nggak datang ke masjid. Wallahu muhitum bil kafirin. Ampun ngoten, biasa salah niku biasa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia itu semuanya dalam keadaan dhaif, tanpa mempunyai kelebihan apapun. Ketika ada bayi lahir cepret, itu nggak ada yang terus hafal ABC rumus
Siji tambah siji loro mboten enten. Semuanya sama dalam keadaan kosong. Terus adanya pembelajaran. Nah ini kita latih jangan sampai seperti orang munafik yang Allah Ta'ala mengatakan dia itu sebenarnya butuh terhadap kebenaran, akan tapi takut ketika disalahkan. Ketika tahu kesalahannya itu dia takut. Hadarul maut, karena dia takut mati. Takut mati niku dikritik oleh Al-Qur'an. Kita itu disuruh ingat mati bukan untuk takut mati, agar kita semangat hidup. Ada orang sudah, kamu sudah banyak dosanya, maka kamu harus suka mati, kematian. Akhirnya ini dicuci otaknya, dirompeni bom niku gelem. Mergo napa? Nek wedi mati berarti kowe kaya wong munafik. Hadarul maut, wong munafik niku wedi mati. Akhirnya ini salah paham, mboten niku jelas salah niku. Maksudnya agama kita mengkritik dia takut mati itu karena dia sangat senangnya terhadap kehidupan dunia, sehingga dia takut kematian. Lah terus yang diperintahkan seperti apa? Yang diperintahkan itu kita ingat mati itu bukan terus ya Allah besok saya jadikan mati, mboten, terus putus asa, tidak mau apa-apa karena dia merasa besok sudah mati. Niku pemahaman yang salah. Yang benar itu karena kita merasa besok itu akan mati, maka tidak ada kesempatan kita untuk santai-santai di dunia. Jadi kun fid dunya ka'annaka gharib, dawuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu seorang yang di dunia ini seperti orang yang monco. Gharib itu falatan duris sobah wa idza asbahta falatan duril masa. Ketika sudah sore jangan menunggu pagi, kalau pagi jangan menunggu sore. Artinya gimana? Lakukanlah kegiatan hari ini seakan-akan kamu ini besok sudah tidak punya waktu lagi. Artinya kita akhirnya semangat dalam menjalani hidup ini. Itu yang diharapkan. Kita ingat mati, aksiru min dzikri hadimil ladzat, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang ketika kamu ingat pasti keenaan itu berhenti. Apa itu? Kematian. Kematian itu sesuatu yang sangat jadi keenaan apapun itu akan terhenti ketika kita merasa takut. Merasa takut. Nah itu diingatkan oleh Rasulullah, disuruh sering mengingat-ingat. Jadi kita mau membaca Quran, wah aku pengen maca Quran, terus engko ae ta, engko nak asar wae. Lah berarti cara kita agar segera memegang Quran gimana? Ingat engko ndang asar aku wis mati, lak gak sedo maca Quran. Jadi kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu manusia di dunia ini seperti orang yang merantau. Artinya kita bekerja di perantauan itu tidak untuk berdomisili di situ, tapi setelah dapat uang banyak kita akan kembali tambah ora kerasane gak karuan ning gone perantauan mergo timbok enom. Rusak niki nggih. Jadi Rasulullah mengajari kita agar di dunia ini seperti kita itu orang yang berada di perantauan. Kenapa kok seperti itu? Karena Nabi Adam itu tempat lahirnya itu tidak di bumi, tapi di surga. Terus di dunia disuruh beramal
nggih, setelah beramal kembali di tempat tinggalnya yang asli. Tambah ketika dia merantau asik di perantauan, ya wis gak roh, gak balik ning omahe. Terus ana manusa kok sampai gak mlebu swarga niku berarti ndekne lali omahe, nggih. Merantau kenaan nggih, akhirnya lali omah. Rasulullah enggak seperti itu. Au abiri sabilin, atau lebih ekstrim lagi. Rasulullah disuruh kita membayangkan sebagai orang yang berada di perjalanan. Kalau orang yang berada di perjalanan itu gimana? Jangan sampai ya, jadi kita mau ke Surabaya terus kita naik kendaraan terus melihat sesuatu yang indah di jalan. Ini kita berhenti menikmati itu apa kita tetap tapi saya butuh itu, ya sudah mampir kita ambil secukupnya kita jalan lagi. Orang kok terus didepoi. Itu Rasulullah mengajarkan seperti orang yang berjalan dalam perjalanan. Kalau orang yang berada dalam perjalanan itu sebaiknya membawa banyak barang apa sedikit barang? Ya sedikit barang. Banyak nggih keselen sampean. Nggawa kene nggawa kono serat. Nah, akhirnya gimana? Ditransfer saja. Oke. Caranya gimana? Caranya terus jenengan ning donya iki wah kok apik kabeh ya. Piye carane iso digawa muleh nang nggone swarga? Caranya gimana? Dipaketkan, ditransfer. Itu orang solih ketika didatangi orang pengemis minta sedekah, marhaban, selamat datang orang kurir saya, kurir yang akan mengantarkan harta saya ke surga. Jadi kita kalau ingin mentransfer, mengirim harta kita di akhirat itu lewatnya dengan diinfakkan, disodakohkan. Kalau jenengan makan habis, kalau jenengan pakai pakaiannya rusak. Tapi kalau jenengan sodakohkan itu yang kekal abadi, yang terkirim ke sana. Jadi mati pun santai, nggak bawa apa-apa, aman. Au abiri sabilin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Terus wedi mati itu tidak dibenarkan oleh agama. Kita takut mati, oh aku mati, tapi senang mati itu juga tidak dibenarkan. Allahumma ja'alil hayata, ya Allah jadikanlah kehidupanku ini sebagai apa? Ziyadatan fi kulli khair, kesempatan menambah kebaikan. Wa ja'alil mautalana rohatan min kulli syarr, dan jadikanlah kematianku sebagai pemutus potensi keburukanku. Karena setiap kita hidup potensinya itu berbuat baik dan berbuat buruk. Pokoknya kalau kita masih hidup potensinya dua. Ora ono sing jamin mesti apik terus mboten, kita niku nggih ngoten niku. Nah, karena kita itu potensi dua ini, maka orientasi ketika kita hidup yaitu dalam menambah kebaikan. Kalau mati, ya sudah mati, jadikanlah kematian ini pemutus potensi keburukan saya. Jadi kita hidup nggih alhamdulillah, mati nggih alhamdulillah. Jadi mati yo siap, urip yo siap, tapi gak seneng mati. Lah kok gak seneng mati piye? Engko lak wis terhenti napa kesempatan menambah alhamdulillah kok isih urip, ayo tambah kebaikan, ayo nambah kebaikan. Kalau jenengan seneng mati berarti putus asa tenggene kehidupan. Iku biasane akeh utange niku. Akeh utange terus dekne bayangno kok nak mati tuntas kok bangi gak di. Boten. Ada terus kita seneng mati gak siap. Mergo napa? Mati itu berarti
penghenti potensi kita dari berbuat keburukan. Tapi pas isai urip kita syukuri karena masih ada kesempatan untuk menambah kebaikan. Ya kadu meh albarku opo kilat yakhtafu iku nyamber apa barku absarahum ing pira-pira peningale wong munafik. Ulama adoa ing dalam semangsane madangi apa kilat lahu marang munafikin. Masyau mau kepodo mlaku sapa munafikin fihi ing dalam dau. Jadi ketika kilate cumleret dia berjalan karena dia tahu jalan. Tapi dia kok ndang nyamber aku. Jadi orang munafik itu selalu takut. Wa idza azlama lan nalikane dadi peteng utawa metengi nak menghamili. Wa idza azlama lan nalikane napa dadekno peteng apa do alaihim ing atase munafikin kaum mongko padha ngadeg jejeg utawa mandeg sapa munafikin. Jadi ketika tidak ada cahaya dia berhenti, tapi kalau ada cahaya berjalan tapi penuh dengan rasa ketakutan karena dia merasa akan ada petir sing nyamber kiyambake. Walau sya'ala mengersakake sapa Allah la dhahaba mongko yektine nyernaake sapa Allah bisam'ihim kelawan pingrungune munafikin wa absarihim lan pira-pira peningali munafikin. Innallaha sedune Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase sakabehane suci-suci qadirun iku dat kang kuwasa. Jam pinten iki saya? Pinten? 3 menit. Innallaha sunna Allah taala ala kulli syai'in ing atase kabeh suci-suci qadirun iku dat kang kuwasa. Terus perumpamaan pertama Gusti Allah membuat perumpamaan orang munafik itu cepatnya dia itu berpaling dari kebenaran. Terus yang kedua yang di dalam hujan, ketika dia memilih berada di kegelapan, maka Allah Ta'ala akan menjadikan dia terjerumus terus dalam kegelapan. Ini yang kita takuti. Jangan sekali-kali melakukan keburukan dengan perasaan kok aku ape tobat. Kenapa kok seperti itu? Karena keburukan itu bisa membawa keburukan yang lain. Kafabil adzab ayatabi as-sayyi'ah bis-sayyi'ah. Cukup dengan tanda sebagai azab, sebagai siksa ketika kita melihat keburukan mendatangkan keburukan-keburukan yang lain. Sehingga kita harus takut kepada keburukan, segera kita bertobat. Kalau kita segera bertobat, insya Allah mudah untuk diampuni. Tapi kalau kita merasa nyaman dengan wingi aku maksiat juga gak masalah, tetap rezekinya akeh, tetap laris, bisnisnya tetap lancar, hati-hati nih. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mempunyai suatu tradisi ketika ada seseorang terjerumus dalam keburukan, ternyata keburukan ini kok semakin terus, maka itu tanda dia itu dikehendaki tidak menjadi orang baik. Naudzubillah min dzalik. Sehingga kita cukup dengan melihat kebaikan ini kita syukuri, agar apa? Kebaikan itu membawa kebaikan-kebaikan yang lain. Ini semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kebaikan, dijauhkan dari semua keburukan. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yafina hamdan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil 'azim. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin bi hikmatika wa shfir 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Allahumma adinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ja'alna mauladana wa dhurriyyatana tanmidana min ahli al-ilm wal khair wa ahli syirk wa khalqina tuqala taj'alna wa min ahli syarri wa dhair. Allahumma jammilna wa iyyahum bil afiyati wa salama wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa 'inda mujibatin nadama innaka samid du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.